Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, Kitabut Tauhid. Kali ini memasuki pembahasan bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ad-du'a yang dimaksud adalah dakwah, mendakwahkan syahadat tauhid la ilaha illallah. Bab kewajiban mendakwahkan tauhidullah. Asy-syarih menjelaskan tentang latar belakang mengapa bab ini muncul. Kata beliau, لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Asy-syarih menjelaskan bahwa al-musannif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala setelah menetapkan bab yang pertama yaitu tauhid, berikutnya keutamaan tauhidullah, berikutnya membuat judul kewajiban takut, keharusan takut terjerumus ke dalam syirik. Maka dengan bab ini yaitu mendakwahkan tauhidullah, seakan beliau ingin mengatakan kepada kita bahwa la yanbaghi liman arafa dhalik ay yaqtasira ala nafsih. Orang yang sudah tahu betapa harusnya kita bertauhid dan betapa harusnya kita jauh dari syirik, betapa harusnya kita laksanakan tauhid dengan sungguh-sungguh dan menjauhi dosa syirik, bagi orang yang sudah mengetahui itu tidak sepantasnya dia kitmanul ilm, membiarkan ilmu itu hanya ada di kantongnya. Wajib untuk mendakwahkannya, mengajak orang lain juga untuk mempelajari tauhidullah dan mengamalkannya. Menurut saya ini penyusunan kitab yang sangat sistematis. Disusunnya judul kewajiban berdakwah itu setelah amal, dan amal setelah diberitahu akan keutamaan daripada ilmu tauhid. Maka orang diberi motivasi untuk mempelajari tauhidullah, berikutnya mengamalkannya, dan di warning untuk tidak mendekati lawannya yaitu syirik. Baru setelah itu diajak untuk mengajak orang lain agar sama-sama bertauhid kepada Allah. Dan mendakwahkan tauhid ini merupakan cara yang telah dilalui oleh para rasul, para pengikut rasul. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika membaca firman Allah Azza wa Jal, "Wa man ahsanu qawlan
mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dibanding perkataan orang yang mendakwahkan tauhidullah. Dia juga beramal saleh dan menyatakan aku muslim. Menyatakan aku golongan muslim. Orang seperti itu, kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, hadza habibullah. Ini kekasih Allah. Orang seperti ini nih pantas disebut hadza waliyullah. Hadza safwatullah. Orang pilihannya Allah. Hadza khiratullah. Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah. Orang seperti itulah yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Ajaballahu fi da'watih. Allah mengabulkan doa orang seperti ini. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watih. Orang seperti ini mengajak orang lain untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah. Wa amila salihan fi ijabatih. Dan mengamalkan amal salih. Innani minal muslimin. Dalam dakwahnya bukan hanya sekedar dakwah dan mengajak orang lain, tetapi dia sendiri juga mempraktekkannya, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan menyatakan aku muslim. Tegar mengatakan aku muslim. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, hadza khalifatullah. Ini pantas menjadi khalifatullah. Berikutnya kata al-musannif rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, nyatakan dengan lantang, sampaikan kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku, ini jalan para rasul. Menjadi kebiasaan para rasul. Apa itu? Mendakwahkan tauhidullah. Ad'u ilallah. Mengajak manusia agar bertauhidullah. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Dakwah ini butuh dalil. Ngajak orang butuh bekal ilmu yang cukup. Maka kata Allah Azza wa Jal, ala basiratin, atas dasar basirah, atas dasar ilmu dan hujjah, atas dasar dalil, itu ala basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku Rasulullah bersama para pengikutku, begini caranya. Mengilmui apa yang diamalkan dan mengamalkan apa yang diilmui, lalu mendakwahkan apa yang telah diilmui dan diamalkan. Ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah. Maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik dan kafir. Maha suci Allah dari berbagai kekurangan yang disematkan oleh
musuh-musuh Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah sekali-kali menjadi golongan musyrik. Tentang ayat ini, Asy-Syarih mengambil penjelasan dari Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha wat tariqatu allati ana 'alaiha min ad-du'a ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lah dunal alihati wal awsan wal intihau ila ta'atih wa tarki ma'siyatih hadha sabili ay tariqati. Kata al-Imam At-Tabari rahimahullah, Allah Ta'ala mengatakan kepada nabinya, wahai Muhammad, dakwah yang kudakwahkan ini, yaitu tauhidullah, cara yang aku pakai, yaitu mengajak manusia untuk bertauhidullah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidak berbagi dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Walintihau ila ta'atih wa tarki ma'siyatih, dan juga mengajak manusia untuk menaati Allah dan jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Inilah sabili, inilah caraku. Ini yang disebut dengan manhaj. Ini adalah tauhidullah. Maka salah satu poin dari manhaj dakwah para nabi dan rasul adalah mengutamakan dakwah tauhid, mengajak manusia agar bertauhidullah dan menjauhi syirik. Kemudian, wa da'wati ad'u ila Allah ta'ala wahdahu la syarikalah ala basiratin bidzalik wa yaqini ilmin minni bihi ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan man ittaba'ani wa saddaqani wa amana bi. Dakwah seperti inilah yang aku dakwahkan, dan bukan hanya aku sendiri, begitu pula para pengikutku, orang-orang yang mengimaniku, orang-orang yang mempercayaiku, para sahabah radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in, tabi'in, dan para salafiyin berikutnya. Semuanya memiliki manhaj yang sama dalam berdakwah, yaitu mendahulukan da'watut tauhid, mendakwahkan tauhidullah kepada seluruh manusia. Wa subhanallahi yaqulu lahu ta'ala dzikruh wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu min an yakuna lahu syarikun fi mulkih au ma'budin siwahu fi sultanih wa ma ana minal musyrikin yaqul wa ana bari'un min ahli syirki bihi lastu minhum walahum minni intaha. Masih bersama pernyataan Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala tentang wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, subhanallah, maha suci Allah. Ini adalah sebuah ungkapan yang meyakinkan diri dan orang lain bahwasanya Allah yang kita sembah
ibadahi itu bebas dari kekurangan, steril dari kekurangan, dan tidak ada yang berhak dipersamakan dengan Allah Azza wa Jal, apalagi berbagi kekuasaan dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian pernyataan berikutnya, wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, nyatakan dengan lantang. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu disegani. Sampaikan, wa ma ana minal musyrikin. Aku sekali-kali tidak akan pernah menjadi musyrik. Ikhwah sekalian, ayat ini, ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, menjadi dalil bagi kita bahwa selain kita harus menuntut ilmu, dalil-dalil tentang tauhidullah, juga kita harus melaksanakannya dan takut untuk terjerumus ke dalam syirik. Setelah itu kita punya kewajiban untuk mendakwahi orang, mengajak orang lain. Mulailah dari keluarga dekat kita. Kata Allah Azza wa Jal, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu dulu. Your own circle. Dalam lingkaran terdekatmu dulu. Istri, anak-anak, kakak, adik, paman, bibi, keluarga. Kemudian melebar kepada keluarga, handai tolan, saudara-saudara. Kemudian komunitas-komunitas yang kita miliki, link-link yang kita miliki, masyarakat yang kita pimpin, semuanya ayo kita ajak untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini pula yang membimbing kita bahwa dalam berdakwah itu harus berbekal dalil, harus berbekal basirah. Basirah itu dari kata basar, penglihatan. Kalau kita memiliki ilmu yang kuat, maka melihat sesuatu itu semakin nampak jelas seperti halnya sesuatu yang di depan mata kita. Sedangkan masalah Allah adalah masalah gaib. Masalah gaib adalah masalah yang tidak bisa diindrai oleh panca indera kita. Tidak bisa ditangkap secara kasat mata. Tetapi dengan ilmu tentang dalil-dalil yang semakin menguatkan hati, menjadikan kita ala basirah, melihat masalah-masalah keyakinan ini seperti melihat benda di hadapan mata kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan ala basirah. Maka dari itu, ikhwah sekalian, siapapun di antara kita yang ingin melibatkan diri ke dalam barisan dakwah, mendakwahkan Islam, jangan lupa belajar dulu, ngaji dulu, menuntut ilmu dulu yang cukup, sehingga kita tidak salah langkah dalam dakwah kita. Semoga Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita hidayatut taufiq untuk mengilmui apa yang harus kita amalkan dan mengamalkan apa yang telah kita ilmui, lalu mendakwahkan, mengajak orang-orang untuk mengikuti jalan ini, tauhid Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.